warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 6 akan menjelaskan materi tentang menyatakan vektor dalam ruang. Dan sebelum beralih ke penjelasan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adisya Winata, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri dari absen 10. Hai, perkenalkan, nama saya Fidela Nadia Reswara, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nazala Frika Mira Aliviana, nomor absen 28. Menyatakan vektor pada ruang. Pengertian dari vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketika sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di suatu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Perbedaan vektor R2 dan R3. Vektor pada bidang atau R2 akan dinyatakan dalam 2 sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor yang berada pada ruang atau R3 akan dinyatakan dalam 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan sumbu Z. Vektor di R3 dinyatakan sebagai X, Y, Z, di mana X menyatakan panjang dan arah depan atau belakang. Positif menyatakan depan, negatif menyatakan belakang. Y menyatakan panjang dan arah kanan atau kiri. Positif menyatakan kanan, dan negatif menyatakan kiri. Z menyatakan panjang dan arah atas atau bawah. Positif menyatakan arah atas dan negatif menyatakan arah bawah. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu menentukan vektor dari GB. Di sini G sebagai titik pangkal dan B adalah titik ujung. Untuk mencari vektor GB yaitu dengan mencari titik-titik dari masing-masing sumbu yaitu X, Y, dan Z yang mana aturannya adalah depan atau belakang, kanan atau kiri, dan atas atau bawah. Nah, yang pertama kita mencari titik sumbu X. Dari slide sebelumnya, aturan mencari titik di sumbu X yaitu ke depan atau ke belakang. Bisa dilihat pada gambar, untuk mencari sumbu X adalah dengan melalui titik GD. Untuk titik GD adalah 3 satuan. Karena GD arahnya ke depan, maka menjadi positif 3. Jadi titik dari sumbu X adalah 3. Kemudian yang kedua adalah mencari titik pada sumbu Y. Untuk mencari titik dari sumbu Y, aturannya adalah ke kanan atau ke kiri. Melalui titik D ke E, kita bisa menentukan sumbu Y, yaitu 4 satuan. Karena arahnya ke kanan, maka titik dari sumbu Y adalah 4. Dan yang terakhir adalah mencari titik di sumbu Z. Untuk mencari titik di sumbu Z, aturannya adalah ke atas atau ke bawah. Bisa dilihat bahwa untuk sampai ke titik B harus ke bawah melalui titik E ke B yaitu 5 satuan. Karena arahnya ke bawah aturannya harus negatif, jadi titik di sumbu Z adalah -5. Nah, di sini sudah ditemukan semua sumbu X, Y, dan Z, maka vektor dari GB adalah 3, 4, -5. Atau dalam bentuk vektor kolom, yaitu bisa dilihat seperti di PPT, dan jika dinyatakan dalam bentuk ICK, maka menjadi 3I plus 4J min 5K.
Contoh soal yang selanjutnya yaitu menentukan vektor dari CE, di mana C adalah titik pangkal dan E adalah titik ujung. Untuk mencari vektor CE adalah dengan mencari titik-titik dari masing-masing sumbu X, Y, dan Z, yang mana aturannya adalah depan atau belakang, kanan atau kiri, maupun atas dan bawah. Nah, yang pertama, kita mencari titik sumbu X. Bisa dilihat untuk mencari sumbu X adalah dengan melalui titik CB atau ke depan. Ingat bahwa aturan ke depan adalah positif, jadi titik dari X adalah 3. Kemudian untuk mencari titik sumbu Y, mencari dari titik sumbu Y aturannya adalah ke kanan atau ke kiri. Nah, karena dilihat dari titik C ke E, maka tidak perlu mencari titik Y karena sudah satu bidang. Jadi titik di sumbu Y adalah 0. Dan yang terakhir, untuk mencari titik di sumbu Z, aturannya adalah ke atas atau ke bawah. Bisa dilihat pada gambar bahwa untuk sampai ke titik E harus ke atas karena ke atas adalah positif, jadi titik di sumbu Z adalah 5. Nah, di sini sudah ditemukan masing-masing sumbu X, Y, dan Z. Maka vektor dari CE adalah 3, 0, dan 5. Ataupun dalam bentuk vektor kolom, yaitu yang seperti ada di PPT. Jika dinyatakan dalam bentuk IJK, maka menjadi 3I plus 5K. Contoh soal berikutnya yaitu menentukan vektor dari OC. Nah, di sini O adalah titik pangkal dan C adalah titik ujung. Untuk menentukan vektor OC adalah dengan mencari titik dari masing-masing sumbu, yaitu X, Y, dan Z, di mana aturannya adalah depan atau belakang, kanan atau kiri, dan atas atau bawah. Yang pertama, kita akan mencari titik sumbu X. Bisa dilihat dari gambar, untuk mencari sumbu X tidak perlu ke depan atau ke belakang. Jika arahnya tidak bergerak, maka hasilnya adalah 0. Kemudian mencari titik sumbu Y. Mencari titik dari sumbu Y aturannya adalah kanan atau kiri. Karena dilihat dari titik O ke C adalah ke kanan, maka titik sumbu Y adalah 4 satuan. Dan yang terakhir adalah mencari titik di sumbu Z. Untuk mencari titik di sumbu Z, aturannya adalah ke atas atau ke bawah. Sedangkan jika dilihat dari gambarnya, sumbu Z tidak perlu ke atas atau ke bawah. Jadi hasilnya diperoleh 0. Nah, sumbu X, Y, Z sudah ditemukan semuanya. Maka vektor dari OC adalah 0,4,0. Jika dinyatakan dalam bentuk IJK, maka menjadi 4I. Contoh soal yang keempat, yaitu menentukan vektor dari EG. Nah, di sini E adalah titik pangkal dan G adalah titik ujung. Sama seperti contoh soal yang sebelumnya, bahwa untuk mencari vektor EG adalah dengan mencari titik dari masing-masing sumbu, yaitu X, Y, dan Z, di mana aturannya adalah depan atau belakang, kanan atau kiri, dan atas atau bawah. Langkah yang pertama, kita mencari titik pada sumbu X. Bisa dilihat, untuk mencari sumbu X adalah dengan melalui titik ED atau ke belakang 3 satuan. Ingat bahwa aturan ke belakang adalah negatif, jadi titik dari sumbu X adalah min 3. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari titik pada sumbu Y. Mencari titik dari sumbu Y aturannya adalah ke kanan atau ke kiri. Nah, karena dilihat dari titik D ke G adalah ke kanan 4 satuan, maka titik di sumbu Y adalah 4. Dan yang terakhir adalah mencari titik pada sumbu Z. Untuk mencari titik di sumbu Z,
aturannya adalah ke atas atau ke bawah. Bisa dilihat pada gambar bahwa untuk mencari titik pada sumbu Z tidak perlu ke atas atau ke bawah. Kenapa? Karena di sini sudah satu bidang, jadi titik di sumbu Z adalah 0. Nah, di sini sudah ditemukan masing-masing dari sumbu X, Y, dan Z, maka vektor dari EG adalah min 3, 4, 0. Atau dalam bentuk vektor kolom, yaitu bisa dilihat seperti di PPT, dan jika dinyatakan dalam bentuk IJK, maka menjadi min 3I plus 4J. Contoh soal yang selanjutnya yaitu menentukan vektor dari DB, di mana D adalah titik pangkal dan B adalah titik ujung. Untuk mencari vektor DB adalah dengan mencari titik-titik dari masing-masing sumbu X, Y, dan Z. Yang mana aturannya adalah depan atau belakang, kanan atau kiri, atas atau bawah. Nah, yang pertama kita mencari titik sumbu X. Bisa dilihat untuk mencari titik sumbu X adalah melalui titik DE. Untuk titik DE adalah 3 satuan. Karena DE arahnya ke depan, maka menjadi positif 3. Jadi titik dari X adalah 3. Kemudian untuk mencari titik sumbu Y, aturannya adalah ke kanan ataupun ke kiri. Melalui titik EF, kita bisa menentukan sumbu Y yaitu 4 satuan. Karena arahnya ke kanan, maka titik dari sumbu Y melalui EF adalah 4. Dan yang terakhir, untuk mencari titik di sumbu Z, untuk mencari titik di sumbu Z aturannya adalah ke atas atau ke bawah. Bisa dilihat pada gambar di sini, yaitu melalui titik FB harus ke bawah, yaitu 2 satuan. Karena arahnya ke bawah harus menjadi negatif. Jadi titik dari sumbu Z adalah minus 2. Nah, di sini sudah diketahui masing-masing titik dari sumbu X, Y, dan Z. Maka vektor dari DB adalah 3, 4, dan minus 2. Ataupun dalam bentuk vektor kolom yaitu yang seperti yang di PPT. Jika dinyatakan dalam bentuk IJK, maka menjadi 3I plus 4J min 2K. Terima kasih. Sekian dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh.